Di balik tumpukan limbah yang membusuk dan sering dianggap sebagai sampah tak berguna, seorang pria sederhana menemukan bongkahan emas yang tersembunyi di sela-sela serat yang kering. Inilah kisah luar biasa tentang ketekunan yang mengubah ampas tebu menjadi pundi-pundi rupiah yang tak terbayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan dari titik nadir menuju puncak keberhasilan yang menginspirasi satu desa. Matahari di desa Jatirejo tidak pernah benar-benar bersahabat bagi mereka yang bekerja di bawah teriknya. Namun bagi Hardi, panas itu adalah pengingat akan siklus hidup yang terus berputar di ladang tebunya. Pria berusia 45 tahun itu berdiri di tepi lahan seluas 2 hektar miliknya, menatap barisan tanaman tebu yang menjulang tinggi, daun-daunnya yang tajam bergoyang tertiup angin kering bulan Agustus. Bagi kebanyakan orang di desa itu, panen tebu adalah saat yang paling dinanti, karena berarti uang akan segera cair dari pabrik gula. Tetapi bagi Hardi, panen selalu menyisakan pemandangan yang menyakitkan mata, gunungan limbah. Setiap kali musim giling tiba, truk-truk besar akan membawa batang tebu ke pabrik, meninggalkan tumpukan daun kering, atau yang biasa disebut daduk, serta ampas sisa perasan yang menumpuk seperti bukit kecil di belakang rumahnya dan di sepanjang pinggiran desa. Selama puluhan tahun, tradisi di desa mereka sangat sederhana, namun merusak. Bakar semua sisa itu agar lahan bersih kembali untuk musim tanam berikutnya. Asap hitam pekat seringkali menyelimuti cakrawala desa Jatirejo, menyesakan napas dan meninggalkan abu yang beterbangan masuk ke dalam rumah-rumah warga. Hardi seringkali terbatuk di tengah malam karena asap dari lahan tetangganya, dan saat itulah sebuah pemikiran mulai mengusik ketenangannya. Dia merasa ada yang salah dengan cara mereka memperlakukan alam. Ada sesuatu yang hilang dalam perhitungan ekonomi mereka jika mereka terus-menerus membuang apa yang sebenarnya diberikan oleh tanah. Keresahan Hardi memuncak ketika harga pupuk kimia mulai melonjak drastis. Sementara harga beli tebu dari pabrik seringkali tidak menentu dan cenderung stagnan. Dia melihat teman-teman sesama petaninya mulai mengeluh. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa menggadaikan sertifikat tanah hanya untuk membeli pestisida dan pupuk urea yang harganya kian mencekik leher. Hardi tidak ingin terjebak dalam lubang yang sama. Dia mulai memperhatikan bagaimana ampas tebu yang dibiarkan di pojok ladangnya perlahan membusuk dan berubah warna menjadi hitam pekat. Suatu pagi, dia berlutut di tanah, merogoh tumpukan ampas yang sudah lapuk itu dengan tangan telanjangnya, dan merasakan kehangatan yang keluar dari dalam tumpukan tersebut. Dia mencium aroma tanah yang kuat. Aroma kehidupan yang sedang berproses di dalam sana. Pikiran visionernya mulai bekerja. Dia teringat sebuah artikel di koran lama tentang pengolahan limbah organik yang bisa menjadi nutrisi bagi tanaman. Dengan modal nekat dan rasa ingin tahu yang besar, Hardi mulai mengumpulkan literatur dari mana saja yang dia bisa temukan. Dia bahkan rela pergi ke kota kabupaten untuk mengunjungi perpustakaan dan mencari tahu tentang teknik pengomposan modern. Dia belajar tentang mikroorganisme pengurai, tentang rasio karbon dan nitrogen, serta bagaimana mengubah serat kasar menjadi partikel halus yang kaya akan unsur hara. Istrinya, Sumi, awalnya memandang suaminya dengan penuh keraguan saat melihat Hardi mulai memilah-milah sampah tebu, bukannya beristirahat setelah seharian di ladang. Tetangga-tetangga yang lewat pun tak jarang melempar senyum sinis atau sindiran halus, menanyakan mengapa Hardi repot-repot mengurusi sampah yang biasanya hanya butuh 1 korek api untuk diselesaikan. Namun, Hardi adalah tipe pria yang jika sudah memiliki keyakinan, maka tak ada badai yang bisa menggoyahkannya. Dia mengubah gudang kayu kecil di samping rumahnya menjadi laboratorium sederhana, tempat dia melakukan eksperimen pertamanya. Dia mengumpulkan ampas tebu, mencampurnya dengan kotoran sapi dari kandang kecilnya, lalu menambahkan larutan gula merah dan dekomposer yang dia beli dengan uang sisa belanja dapur. Hari demi hari dia habiskan untuk membolak-balik tumpukan itu, memantau suhunya, dan memastikan kelembapannya tetap terjaga. Peluh bercucuran dari keningnya, membasahi baju lusuhnya yang selalu berbau keringat dan fermentasi. Bau menyengat dari proses pembusukan itu sempat membuat beberapa tetangga mengeluh. Namun Hardi tetap bersikeras meminta waktu sebulan untuk membuktikan hasilnya. Dia tahu bahwa di dalam tumpukan yang dianggap menjijikan itu sedang terjadi sebuah keajaiban biologis. Setelah minggu keempat, tumpukan ampas tebu itu tidak lagi berbau busuk, melainkan mengeluarkan aroma segar seperti tanah hutan setelah hujan.
Warnanya berubah menjadi coklat kehitaman yang sangat cantik. Teksturnya remah dan ringan, menandakan bahwa proses pengomposan telah berhasil dengan sempurna. Hardi mengambil segenggam kompos itu, menunjukkannya kepada Sumi dengan mata yang berbinar-binar, seolah-olah dia baru saja menemukan bongkahan emas murni di tengah tumpukan sampah. Keberhasilan membuat kompos barulah langkah awam. Tantangan sebenarnya adalah membuktikan bahwa limbah ini memiliki nilai ekonomi yang nyata. Hardi memutuskan untuk menggunakan kompos buatannya sendiri pada satu petak kecil lahan tebunya sebagai uji coba. Dia berhenti menggunakan pupuk kimia sepenuhnya di petak tersebut, sebuah keputusan yang dianggap gila oleh petani lain di Jatireja. Mereka meramalkan bahwa tebu Hardi akan tumbuh kerdil dan pucat tanpa asupan urea dosis tinggi. Namun, Allah memiliki caranya sendiri untuk membalas budi kepada mereka yang merawatnya. Dalam waktu 3 bulan, perbedaan itu mulai terlihat jelas. Tanaman tebu di petak yang diberi kompos ampas tebu tumbuh dengan batang yang lebih kokoh, diameter batangnya lebih besar, dan daunnya memiliki warna hijau tua yang sangat sehat, kontras dengan tebu di petak lain yang mulai menguning karena ketergantungan kimia. Hardi juga memperhatikan bahwa tanah di bawah tanaman tebunya menjadi lebih gembur dan banyak dihuni oleh cacing tanah, sesuatu yang sudah lama tidak dia lihat di lahan yang terus-menerus terpapar bahan kimia. Saat musim panen tiba, hasil dari petak eksperimen itu sungguh mengejutkan. Rendemen atau kadar gula dalam tebunya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata desa, yang berarti nilai jualnya ke pabrik meningkat drastis. Berita ini menyebar cepat dari mulut ke mulut, membuat para petani yang tadinya mencibir mulai datang satu persatu ke rumah Hardi untuk melihat sendiri ramuan ajaib yang dia buat dari sampah. Melihat antusiasme warga, Hardi menyadari bahwa dia tidak bisa menyimpan ilmu ini untuk dirinya sendiri. Dia memiliki visi yang lebih besar daripada sekedar memperkaya diri. Dia ingin mengubah paradigma seluruh desa tentang limbah. Hardi mulai mengadakan pertemuan kecil di teras rumahnya, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana tentang bagaimana alam bekerja. Dia menunjukkan bahwa ampas tebu yang selama ini mereka bakar sebenarnya adalah nutrisi yang mereka curi dari tanah, dan dengan mengembalikannya dalam bentuk kompos, mereka sedang memulihkan kesehatan bumi sekaligus menghemat biaya produksi. Hardi tidak hanya berhenti pada pembuatan pupuk organik, dia mulai berinovasi lebih jauh lagi. Dia menyadari bahwa pucuk tebu yang hijau dan segar, yang biasanya dibiarkan membusuk di ladang, merupakan pakan ternak yang sangat bergizi. Dia mulai mengolah pucuk tebu itu menjadi silase, yaitu pakan ternak yang diawetkan melalui proses fermentasi. Inovasi ini menjadi penyelamat bagi para peternak sapi di desa tersebut saat musim kemarau panjang tiba, di mana rumput hijau sangat sulit ditemukan. Hardi membangun sebuah mesin pencacah sederhana dari barang-barang bekas untuk membantu proses penghancuran serat tebu yang keras. Sebuah alat yang kemudian menjadi pusat aktivitas baru di desanya. Kesuksesan Hardi mulai menarik perhatian pihak luar, termasuk Dinas Pertanian dan beberapa investor lokal yang melihat potensi besar dalam pengolahan limbah tebu. Namun, Hardi tetaplah sosok yang rendah hati. Dia menolak tawaran untuk menjual teknisnya secara eksklusif kepada perusahaan besar. Dia justru memilih untuk membentuk sebuah kelompok swadaya masyarakat yang dia beri nama Berkah Tebu Makmur. Melalui kelompok ini, Hardi mengajari para pemuda desa yang tadinya menganggur untuk menjadi tenaga pengolah limbah. Dia ingin menciptakan lapangan kerja di desanya sendiri, agar para pemuda tidak perlu merantau ke kota untuk menjadi buruh kasar. Di bawah bimbingan Hardi, gudang kayunya yang dulu kecil kini berkembang menjadi sebuah instalasi pengolahan limbah yang cukup modern, namun tetap ramah lingkungan. Mereka mulai memproduksi pupuk organik dalam skala besar, mengemasnya dengan rapi, dan memasarkannya ke berbagai daerah di luar kabupaten. Pendapatan desa meningkat signifikan, dan yang paling penting, praktik pembakaran lahan mulai menghilang sepenuhnya dari Jatirejo. Langit desa kembali membiru, dan udara pagi terasa jauh lebih segar, tanpa gangguan asap hitam yang menyesakan. Tidak puas hanya dengan pupuk dan pakan ternak, jiwa inovator dalam diri Hardi terus mendorongnya untuk mencari kegunaan lain dari limbah tebu. Dia mulai bereksperimen dengan sisa serat ampas tebu yang paling kasar untuk dijadikan briket arang sebagai bahan bakar alternatif. Dia menemukan bahwa briket ampas tebu memiliki panas yang stabil dan tahan lama, sangat cocok untuk industri rumahan seperti pembuatan kerupuk atau pembakaran batu bata. Dengan adanya briket ini,
warga desa mulai beralih dari penggunaan kayu bakar hutan atau gas LPG yang mahal, sehingga terjadi penghematan ekonomi rumah tangga yang luar biasa. Setiap bagian dari tanaman tebu, mulai dari akar hingga pucuknya, kini memiliki nilai ekonomi di tangan Hardi dan kelompoknya. Tidak ada lagi istilah limbah di Desa Jatirejo, yang ada hanyalah bahan baku yang belum terolah. Hardi sering berkeliling desa dengan sepada tuanya, tersenyum melihat tumpukan ampas tebu yang kini dikumpulkan dengan rapi oleh warga untuk disetorkan ke pusat pengolahan, di mana mereka akan mendapatkan uang pengganti yang lumayan. Perjuangan Hardi selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan pengakuan di tingkat nasional. Dia diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai pahlawan lingkungan dan inovator sosial. Saat berdiri di atas panggung megah, di hadapan para pejabat dan kamera televisi, Hardi tetap mengenakan batik sederhana dan senyum tulus yang sama, seperti saat dia berada di ladang. Dalam pidatonya, dia tidak berbicara tentang angka-angka keuntungan yang rumit, melainkan tentang rasa syukur kepada Tuhan dan bumi yang telah memberikan segalanya. Dia mengatakan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita ambil dari alam, tetapi seberapa bijak kita mengelola apa yang tersisa agar bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Kisah Hardi menjadi bukti nyata bahwa kecerdasan tidak selalu lahir dari bangku sekolah yang tinggi, melainkan dari ketajaman mata hati dalam melihat peluang dan keberanian untuk mencoba hal baru di tengah keraguan masa. Kembalinya Hardi ke desa disambut dengan pesta rakyat yang meriah, namun baginya hadiah terbesar bukanlah piala atau piagam, melainkan melihat anak-anak desa Jatirejo bisa sekolah tinggi dari hasil mengolah limbah tebu. Kini, Desa Jatirejo telah bertransformasi menjadi desa percontohan agribisnis berbasis nol limbah atau zero waste. Banyak peneliti, mahasiswa, dan petani dari berbagai penjuru negeri datang untuk belajar dari sistem yang dibangun oleh Hardi. Mereka terkesima melihat bagaimana sebuah komunitas bisa mandiri secara ekonomi hanya dengan mengandalkan apa yang sebelumnya dianggap sampah. Hardi tetap aktif di lapangan, tangannya masih sering berlumuran tanah, dan bau fermentasi tetap menjadi aroma kesehariannya. Dia sering terlihat duduk di pinggir ladang saat senja, memandangi hamparan tebu yang hijau royo-royo, sambil sesekali menyeruput kopi manis hasil seduhannya sendiri. Dia merasa tenang, karena tahu bahwa kelak, ketika dia sudah tidak ada, dia meninggalkan sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada tanah atau uang. Sebuah pengetahuan tentang cara hidup selaras dengan alam. Baginya, setiap batang tebu yang tumbuh adalah simbol harapan, dan setiap genggam ampas yang diolah adalah bukti cintanya pada tanah kelahirannya. Perjalanan Hardi mengajarkan kita bahwa seringkali solusi dari masalah besar yang kita hadapi ada tepat di depan mata kita, tersembunyi di balik hal-hal yang kita remehkan. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan modal miliaran rupiah, melainkan dimulai dari perubahan pola pikir dan kemauan untuk kotor demi sesuatu yang bersih di masa depan. Di Jatirejo, ampas tebu bukan lagi akhir dari sebuah siklus, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih sejahtera. Keberhasilan Hardi mengubah limbah jadi untung bukan sekedar tentang uang, tetapi tentang martabat seorang petani yang mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Membuktikan bahwa dengan inovasi dan kerja keras, hasil yang luar biasa bukanlah sebuah kemustahilan. Dia telah mengubah wajah sebuah desa, menyembuhkan luka pada tanah, dan menyalakan api inspirasi yang tidak akan pernah padam, bagi siapa saja yang berani bermimpi dan berbuat. Di bawah naungan langit sore yang jingga, Hardi melangkah pulang melewati jalan setapak yang kini bersih dari tumpukan sampah. Dia menyapa setiap warga yang ditemuinya dengan ramah, dan mereka membalasnya dengan rasa hormat yang mendalam. Di rumahnya, Sumi sudah menyiapkan makan malam sederhana, hasil dari kebun sayur di belakang rumah yang juga dipupuk dengan kompos ampas tebu mereka. Sayuran itu tampak begitu segar dan besar, sebuah bukti kecil lainnya dari keajaiban yang mereka ciptakan. Hardi duduk di kursi kayu di terasnya, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara bersih yang memenuhi paru-parunya. Dia teringat masa-masa sulit dulu, saat dia hampir menyerah karena tekanan ekonomi dan cemoohan orang.
Dia tersenyum sendiri mengingat betapa keras kepalanya dia saat itu, dan betapa bersyukurnya dia karena tidak pernah melepaskan keyakinannya. Malam mulai turun di Jatirejo. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Dan di kejauhan, suara mesin pengolah limbah masih terdengar pelan, berdetak seperti jantung desa yang baru. Hardi tahu bahwa esok akan ada tantangan baru, inovasi baru yang harus ditemukan, dan lebih banyak lagi limbah yang harus diubah menjadi berkah. Namun untuk malam ini, dia cukup merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Sebuah pencapaian yang bermula dari sebuah pertanyaan sederhana di tengah kepulan asap hitam puluhan tahun yang lalu. Kisah Hardi adalah pengingat bagi kita semua bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar sia-sia jika kita memiliki mata yang mampu melihat potensi dan hati yang mau bekerja. Limbah tebu yang dulu hanya menjadi beban lingkungan, kini telah menjadi pilar ekonomi yang kokoh bagi ribuan orang. Transformasi ini adalah hasil dari kombinasi antara kearifan lokal, semangat pantang menyerah, dan cinta yang tulus kepada alam semesta. Desa Jatirejo kini bukan lagi sekedar nama di peta, melainkan sebuah mercusuar harapan bagi para petani di seluruh Indonesia. Sebuah bukti bahwa dari sisa-sisa yang terbuang, kita bisa membangun masa depan yang gemilang. Dan di tengah semua itu, Hardi tetaplah sang petani tebu, pria yang menemukan emas di balik ampas, yang dengan rendah hati terus menanam, mengolah, dan memberi, memastikan bahwa bumi yang dia pijak akan tetap subur dan memberikan kehidupan bagi generasi-generasi yang akan datang. Setiap butir pupuk yang dihasilkan, setiap briket yang dibakar, dan setiap ternak yang kenyang karena sila sebuatannya adalah doa yang mewujud dalam kerja nyata. Hardi telah membuktikan bahwa keberhasilan sejati adalah saat kita mampu mengangkat orang lain bersama-sama dengan diri kita sendiri. Dia tidak hanya mengubah limbah menjadi untung bagi dirinya, tetapi dia telah mengubah nasib sebuah komunitas, memberikan mereka kebanggaan baru sebagai petani yang modern dan berkesadaran lingkungan. Perjalanan ini mungkin panjang dan melelahkan, penuh dengan keringat dan air mata, tetapi hasil yang luar biasa itu kini telah nyata di depan mata, mekar seindah bunga tebu yang melambai di bawah langit biru Jatirejo. Kedepan, Hardi bermimpi untuk membangun sebuah pusat pelatihan yang lebih besar, di mana petani dari seluruh penjuru negeri bisa datang dan belajar secara gratis. Dia ingin menyebarkan virus inovasi ini seluas mungkin, agar tidak ada lagi lahan yang terbakar sia-sia dan tidak ada lagi petani yang terjerat hutang pupuk kimia. Baginya, pengetahuan adalah milik bersama yang harus dibagikan agar manfaatnya berlipat ganda. Hardi percaya bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan jika dikelola dengan bijak, tidak akan ada rakyat yang kelaparan atau kekurangan. Dia ingin menjadi bagian dari solusi besar itu, mulai dari langkah kecil di ladang tebunya sendiri. Semangatnya yang meluap-luap seolah tidak pernah padam oleh usia, justru semakin membara seiring dengan semakin banyaknya orang yang terbantu oleh idenya. Di setiap pertemuan kelompok, Hardi selalu menekankan pentingnya menjaga integritas dan kualitas produk mereka. Dia tidak ingin pupuk organik buatan Jatirejo hanya sekadar tren sesaat, tetapi harus menjadi standar baru dalam pertanian berkelanjutan. Dia sangat teliti dalam mengawasi setiap proses produksi, memastikan bahwa setiap kemasan yang keluar dari gudang mereka adalah hasil terbaik yang bisa mereka berikan. Kedisiplinan ini menular kepada seluruh anggota kelompok, menciptakan budaya kerja yang profesional namun tetap kekeluargaan. Mereka bekerja bukan hanya untuk uang, tetapi untuk menjaga nama baik desa dan menjaga kepercayaan para pelanggan yang kini sudah merambah hingga keluar pulau. Seiring berjalannya waktu, Hardi juga mulai mengeksplorasi potensi wisata edukasi di desanya. Dia melihat banyak orang Kopa yang tertarik untuk melihat langsung bagaimana proses pengolahan limbah menjadi barang bernilai tinggi. Jatirejo kini mulai sering dikunjungi oleh rombongan sekolah dan komunitas lingkungan. Anak-anak kota belajar cara membuat kompos, melihat bagaimana sapi-sapi lahap memakan sila sepucuk tebu, dan mencoba membuat briket dengan tangan mereka sendiri. Ini memberikan tambahan pendapatan bagi warga desa melalui penyediaan penginapan dan kuliner lokal. Hardi merasa senang melihat desanya menjadi lebih hidup dan dinamis. Namun, dia selalu mengingatkan warga agar tetap menjaga keasrian dan keramahan asli desa mereka.
Kini, setiap kali musim panen tiba, suasana di Desa Jatirejo benar-benar berbeda dari masa lalu. Tidak ada lagi ketakutan akan asap, tidak ada lagi keluhan tentang limbah yang menumpuk. Yang ada hanyalah kesibukan yang produktif dan penuh kegembiraan. Truk-truk yang datang tidak hanya membawa tebu ke pabrik, tetapi juga membawa pupuk organik dan briket ke pasar-pasar besar. Hardi sering berdiri di depan rumahnya, memandangi hiruk-pikuk itu dengan rasa syukur yang tak terhingga. Dia tahu bahwa apa yang dia mulai dengan satu langkah kecil yang penuh keraguan, kini telah menjadi gerakan besar yang membawa perubahan nyata. Dia telah membuktikan bahwa seorang petani biasa, dengan modal kemauan dan kepedulian, bisa menjadi agen perubahan yang luar biasa bagi dunia di sekitarnya. Malam itu, Hardi duduk di meja makannya, menuliskan beberapa catatan di buku kecilnya tentang rencana pengembangan mesin pengolah serat tebu yang lebih efisien. Dia tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Baginya, inovasi adalah proses tanpa akhir, seperti aliran air yang harus terus mengalir agar tetap jernih. Sumi mendekat dan meletakkan secangkir teh hangat di sampingnya, tersenyum melihat suaminya yang masih begitu bersemangat, meski rambutnya sudah mulai memutih. Mereka saling berpandangan, sebuah tatapan yang penuh dengan pengertian dan rasa bangga atas semua yang telah mereka lalui bersama. Di luar, angin malam berhembus pelan di antara rumpun tebu, membawa aroma tanah yang subur dan janji akan hari esok yang lebih cerah. Hardi menutup bukunya, menyeruput tehnya, dan bersiap untuk beristirahat. Tahu bahwa besok pagi, matahari akan kembali terbit, dan dia akan kembali ke ladang, ke tempat di mana semua keajaiban ini bermula. Ketekunan Hardi adalah sebuah pesan kuat bagi siapa saja yang sedang berjuang di tengah keterbatasan, bahwa seringkali kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda, karena kita belum melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda. Dia telah mengajarkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, kita harus berani melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang lewat jalur sunyi agribisnis, membuktikan bahwa kehormatan seorang petani terletak pada kemampuannya untuk memberi makan dunia sekaligus menjaga kelestarian bumi. Di tangan Hardi, ampas tebu bukan lagi sampah, melainkan saksi bisu dari sebuah kemenangan atas kemiskinan dan ketidaktahuan. Perjalanan ini belum berakhir. Justru ini adalah awal dari babak baru bagi Desa Jatirejo dan bagi dunia pertanian Indonesia. Dengan semangat yang sama seperti saat dia pertama kali merogoh tumpukan ampas tebu yang hangat itu, Hardi terus melangkah maju. Dia adalah bukti hidup bahwa perubahan itu mungkin, bahwa harapan itu selalu ada, dan bahwa keuntungan yang paling besar adalah saat kita bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi sesama dan alam semesta. Inilah kisah Hardi, sang petani tebu yang mengubah limbah menjadi untung. Sebuah kisah tentang cinta, kerja keras, dan hasil yang benar-benar luar biasa. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini, agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita luar biasa lainnya yang mampu membuka mata dan hati kita semua. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga Anda agar semangat inovasi dari Pak Hardi bisa tersebar lebih luas lagi. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Dari mana Anda menonton video ini? Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa dan terhubung satu sama lain. Sampai jumpa di kisah selanjutnya yang tak kalah menginspirasi.